Halo everyone. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Nyalain loncengnya supaya tahu kalau ada video baru dari kita. Hello guys, bro and friend-friendku. Balik lagi. Hari ini gue nggak nge-react dulu. Ini hari biasa. Mudah-mudahan banyak yang suka. Sedikit tambahan dari konten gue. Hari ini kita akan berbincang-bincang santai. Namun cukup jarang orang yang bahas ini. Gitu. Jadi sebelum gue mulai silakan di subscribe, like, comment, dan share ke siapapun dan dimanapun lo berada. Hari ini gue bakal bahas sesuatu yang cukup mengejutkan, bahkan agak bikin kaget banyak orang di platform sebesar YouTube yang dulunya jadi raksasa hiburan digital. Ternyata sekarang mulai diisukan, mungkin agak nggak enak ya, mungkin menuju sepi penonton atau sudah banyak orang meninggalkan. Kok bisa? Apakah ini hanya isu atau memang udah ada tanda arah ke sana yang sudah terlihat jelas? Nah, di episode ini gue bakal bongkar bareng-bareng. Kita bakal belajar bareng-bareng lah, maksud bongkar bareng, karena YouTube mulai kehilangan pamornya, penontonnya menurun, dan dampak buat kreator, penonton, bahkan masa depan hiburan online segede ini. Gue bahas sejarah singkatnya dulu dan dominasi YouTube-nya. Kita mundur ke tahun 2025. YouTube lahir dan gak lama langsung jadi primadona. Bahkan setelah dibeli Google di tahun 2025, YouTube makin tak tergoyahkan. Lu bayangin aja, hampir semua orang di dunia yang punya akses internet pasti pernah menonton atau bahkan menonton YouTube. Ya mulai dari musik, berita, hiburan, sampai konten receh pun yang lagi viral pun ada. Bahkan sampai ada slogan broadcast yourself. Itu benar-benar nempel. YouTube itu dulu mungkin semacam televisi modern yang gak ada batasan jam, gak ada sensor ketat, dan free. Tapi kayaknya kejayaan itu mulai goyah. Gejala penonton mulai kurang. Gejala penurunan minat penontonnya mulai berkurang. Kalau gue baca dan data dan tren beberapa tahun terakhir, ada tanda-tanda jelas penurunan minat penonton di YouTube. Pergeseran ke platform lain. Generasi muda, terutama Gen Z, lebih suka konsumsi konten singkat, cepat, dan ringan. Itulah kenapa kayak TikTok, Instagram Reels, sampai Short jadi primadona baru orang. Karena orang udah mulai males nonton video 10-20 menit. Maunya cuma 15 detik sampai 30 detik lah. Kedua, mungkin karena ada kebijakan monetisasi yang semakin ribet. Kreator merasa dipersulit dengan aturan baru, iklan makin agresif, bahkan revenue, apalah itu, gue susah banget bacanya, yang makin kecil. Kalau kreatornya udah males, otomatis konten gak bakal segila dulu. Yang ketiga, persaingan hiburan semakin ketat. Ini gak bisa dipungkiri. Sekarang orang bisa loh streaming di Netflix, Disney Plus, main game online, atau scroll di TikTok berjam-jam. Jadi waktu yang dulu buat lu nonton YouTube, kini terbagi habis ke
platform lain. Nah, bukan cuma faktor eksternal aja, tapi YouTube sendiri juga ikut salah langkah. Kenapa bisa gue bilang kayak gitu? Satu, kebanyakan iklan. Banyak penonton yang bilang YouTube sekarang udah mirip TV. Bahkan lebih parah karena iklan nggak bisa di-skip. Bayangin deh, lu nonton video yang durasinya 5 menit, iklannya tuh bisa sampai sekitar 2 sampai 3 kali. Mungkin ya orang akan merasa capek banget kan melihat iklan-iklan tersebut. Ya, karena iklan-iklan tersebut juga lah kreator mendapatkan bayaran dari YouTube ya. Itu nggak bisa dipungkiri lah. Yang kedua, algoritma yang sekarang tuh sangat-sangat membingungkan. Ya, betul. Sangat membingungkan. Banyak kreator merasa algoritma makin nggak jelas. Konten berkualitas tenggelam, yang naik malah yang di clickbait. Akibatnya, ya penonton jadi jenuh. Itu sudah pasti. Karena mungkin banyak yang clickbait ya, sekarang malah jadi jenuh lah penonton. Yang ketiga, kurangnya inovasi. Short sebenarnya ngerespon ke TikTok sebenarnya. Tapi kesannya mungkin kayak agak telat banget. Padahal YouTube punya kesempatan besar jadi pionir konten pendek. Tapi mereka ketinggalan kereta. Ketinggalan kereta nih. Jadi harusnya dulu sebelum ada TikTok mereka harusnya sudah bikin duluan. Tapi karena dia masih pede dengan konten panjangnya, akhirnya kalah saing dengan TikTok yang sekarang, video pendeknya. Ya, ini pertanyaan gue sendiri aja. Apakah YouTube benar-benar menuju kebangkrutan? Atau YouTube bisa bangkrut? Secara finansial, YouTube masih punya sokongan kuat dari Google. Uang iklan masih triliunan. Jadi kalau dibilang bangkrut besok atau lusa, jelas tidak. Tapi yang bahaya adalah bangkrut secara relevansinya. Bangkrut relevansi artinya orang udah nggak anggap YouTube sebagai platform utama sama kayak Friendster zaman dulu. Aduh, nggak ada yang tahu Friendster lagi. Ya sama kayak Friendster zaman dulu atau MySpace. Mereka nggak mati langsung, tapi secara pelan-pelan mulai ditinggalin orang. Kalau lu nggak tahu Friendster dan MySpace adalah pet. Itu tuh, pet. Dan kalau udah kehilangan kepercayaan, sulit banget buat comeback. Tuh. Terus dampak ke kreator dan penonton apa nih? Mungkin buat kreator dulu lah, kayak gua ini dan yang lain-lain yang masih berjuang di sini. Mungkin ini mimpi buruk ya, mungkin. Banyak yang udah menggantungkan hidupnya dari AdSense, terus kalau penonton turun, iklan berkurang. Otomatis penghasilan juga nyusut. Bahkan ada kreator besar yang sekarang migrasi ke TikTok atau dia bikin konten eksklusif di platform lain. Dan buat penonton, dampaknya adalah berkurangnya variasi konten, itu jelas. Kreator bagus mungkin pindah, tinggal konten clickbait yang tersisa. Jadi pengalaman nonton YouTube ya makin gak seru. Buat masa depan YouTube,
Apa yang bakal terjadi? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, YouTube bisa bangkit lagi kalau berani berubah. Misalnya, kurangi iklan. Yang kedua, bikin algoritma lebih adil untuk para kreator-kreator yang berkecimpung di YouTube. Yang ketiga, kasih fitur yang bikin kreator tuh betah untuk stay di platform YouTube ini. Yang kedua, kalau YouTube masih tetap aja keras kepala, mereka bakal jadi dinosaurus digital. Besar, tua, tapi dilupakan. Nggak usah jauh-jauh, kita lihat aja kasusnya Yahoo yang dulu raja internet, tapi sekarang cuma bayangan. Itu contohnya. Intinya, dunia digital itu kejam. Nggak peduli sebesar apa lu sekarang. Kalau lu nggak adaptasi, siap-siap ditinggalkan dan dilibas. A few minutes later. Jadi, teman-teman, sebagai penutup, YouTube ini bisa dibilang lagi ada di persimpangan jalan. Apakah benar-benar bangkrut secara relevansi atau justru lahir kembali dengan strategi baru? Kita nggak bakal tahu. Tapi ada satu hal yang pasti. Kita sebagai penonton dan kreator itu punya peran juga. Karena tanpa kita, platform sebesar apapun, setenar apapun bakal jadi kosong kalau nggak ada penonton dan kreatornya. Secara pribadi sih, gua berharap ya YouTube bisa bangkit lagi, karena jujur aja banyak momen di hidup kita yang nggak bisa lepas dari YouTube. Kayak misalnya belajar masak, belajar ngedit, atau mencari hiburan. Semua ada di sana. Tapi kalau YouTube gagal beradaptasi, ya siap-siap aja lihat sejarah terulang. Raksasa jatuh digantikan dengan yang lebih segar. Oke, mungkin itu pembahasan gua kali ini. Kalau lu punya pendapat, kira-kira YouTube bakal bertahan atau pelan-pelan tenggelam, silakan di komen dan silakan share juga apa yang ada di pikiran lo. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gua Mr. GE undur pamit dan terima kasih yang sudah subscribe dan like. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.